Halo semuanya, kami dari kelompok Variety ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS Big Data, yang mana kita menganalisis pengelolaan data akademik berskala besar menggunakan MongoDB. Next. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Komang Grinaldi Navarana dengan NIM 2401010053. Ada teman saya, Gede Arya Putra Udayana dengan NIM akhir 52. Dan ada rekan saya lagi, Mariona Atam dengan akhir NIM 57. Dan yang terakhir ada Stefanus Rikaprunantas dengan akhir NIM 50. Nah, pada latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas kami ini, yang mana ada 3, yaitu ledakan data pendidikan, perkembangan teknologi menyebabkan peningkatan volume dan akademik. Yang pesat atau yang disebut nilai kehadiran biodata. Terus yang kedua itu keterbatasan sistem lama, basis data relasional SQL memiliki skema kaku yang mengalami penurunan performa saat menangani data dalam jumlah sangat besar hingga 1000 record. Terus yang ketiga itu ada solusi NoSQL yang dimana dibutuhkan basis data berbasis dokumen seperti MongoDB yang fleksibel atau schemaless dan mampu menangani variasi atribut data yang tinggi. Next. Terus yang kedua itu ada big data, yang dimana itu big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data dengan ukuran yang sangat besar atau kompleks dan terus bertambah sehingga tidak dapat dikelola secara optimal menggunakan sistem pengelola data konvensional. Big data memiliki karakteristik utama yang dikenal sebagai 5P, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Kelima karakter tersebut ini menjelaskan tentang sekaligus potensi dan pengelolaan data berskala besar. Untuk yang pertama itu ada volume, di mana itu volume ini mengacu pada jumlah data yang sangat besar. Dalam konteks data akademik, volume data dapat berasal dari jutaan catatan nilai. Terus yang kedua itu ada velocity. Velocity ini berkaitan dengan kecepatan pertumbuhan dan pengelolaan data, di mana itu data akademik terus bertambah sering berjalannya waktu, misalnya setiap semester atau tahun ajaran yang dikelarkan oleh kampus. Terus ada yang ketiga itu ada variety, di mana itu variety menunjukkan keberagaman jenis dan format data. Data akademik tidak hanya berupa angka atau nilai, tetapi juga mencakup data teks seperti latar belakang. Tentunya itu siswa, status pendidikan atau orang tua. Terus yang keempat ada veracity. Veracity ini mengacu pada tingkat kekurangan dan kekendalan data. Dalam data akademik terdapat kemungkinan adanya data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau mengundang kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan data yang mampu menyimpan dan mengelola data secara baik agar kualitas data cukup terjaga. Yang terakhir itu ada value, yang di mana value ini merupakan nilai atau manfaat yang dihasilkan data akademik yang dikelola dengan baik, dapat memberikan informasi yang bernilai seperti analisis performa siswa, pola belajar, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan akademik. Oke, next. Untuk yang berikutnya itu ada NoSQL database. NoSQL database ini berbasis data atau yang disebut not only SQL, merupakan jenis bisnis data yang dirancang untuk menangani data berskala besar dan berstruktur yang tidak selalu terdefinisi secara kaku. Berbeda dengan basis data relasional yang menggunakan tabel dan skema tetap. Basis data NoSQL ini menawarkan fleksibel dan
dalam penyampaian data, sehingga memungkinkan setiap data memiliki struktur yang berbeda. Oke, next. Terus yang berikutnya itu ada MongoDB, di mana MongoDB ini merupakan salah satu basis data NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam berbentuk format atau yang disebut BSOFN, binary JSON. Dalam MongoDB, data disimpan dalam bentuk dokumen yang berbeda di dalam koleksi, di mana setiap dokumen dapat memiliki struktur yang berbeda tanpa harus mengikuti skema tertentu. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di kali ini di 2.4 saya akan membahaskan tentang operasi CRUD pada MongoDB. Operasi CRUD atau bisa disebut create, read, update atau delete merupakan operasi dasar yang digunakan dalam pengelolaan data pada MongoDB. Operasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi data secara langsung terhadap koleksi yang ada di dalam database. Ada beberapa bagian di sini. Yang pertama yaitu create, read, dan update. Mari kita menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu ada create atau bisa disebut insert. Operasi create digunakan untuk menambahkan dokumen baru ke dalam koleksi MongoDB. Setiap dokumen yang ditambahkan akan disimpan dalam format BISON dan secara otomatis diberikan identitas unik berupa ID. Yang kedua, kita akan membahaskan tentang read atau bisa disebut fin. Operasi read digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari koleksi berdasarkan kriteria tertentu. MongoDB menyediakan berbagai metode pencarian data yang fleksibel sehingga pengguna dapat melakukan pencarian sederhana maupun kompleks. Yang ketiga yaitu ada update. Operasi update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam koleksi MongoDB, memungkinkan pembaruan data secara parsial tanpa harus mengubah seluruh dokumen, sehingga proses update menjadi lebih efisien. Yang terakhir itu ada delete. Operasi delete digunakan untuk menghapus dokumen dari koleksi. Penghapusan data dapat dilakukan berdasarkan kriteria tertentu sehingga hanya data yang sesuai dengan kondisi yang akan dihapus. Operasi CRUD pada MongoDB dirancang untuk berjalan secara efisien. Meskipun data yang dikelola berjumlah sangat besar. Hal ini menjadi MongoDB sebagai basis data yang cocok untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan dan analisis data akademik berskala besar. Baik di 2.5 ada Apache Spark. Apache Spark merupakan framework open source yang digunakan untuk pemrosesan data terdistribusi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Spark mampu melakukan pemrosesan data secara in-memory, sehingga proses analisis datanya dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan metode pemrosesan berbasis disk. Apache Spark menyediakan berbagai modul seperti Spark SQL, Data Frame API, dan Spark Streaming yang memudahkan pengelola dan analisis data. Dalam konteks ini, analisis data akademik atau Apache Spark digunakan untuk melakukan processing data seperti pembersihan data, penyaringan data, dan transformasi data. Selain itu, Spark juga digunakan untuk melakukan analisis statistik deskripsi, agregasi data, serta analisis dan performa mahasiswa. Di 2.6 ini, di Hadoop ini merupakan framework open source yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data jumlah besar secara distribusi. Hadoop dirancang untuk menangan data berkala besar yang tidak dapat dikelola secara efektif oleh sistem menyimpan konvensional dengan cara membagi data beberapa node dalam sebuah cluster. Komponen utamanya adalah Hadoop Distributed File System atau bisa disingkat HDFS yang berfungsi sebagai sistem menyimpan distribusi. HDFS ini menyimpan data dengan mekanisme replikasi sehingga data tetap tersedia dan andal meskipun terjadi kegagalan pada satu node. Dengan kemampuan tersebut, Hadoop banyak digunakan sebagai fondasi penyimpanan dalam sistem big data.
Di nomor 3 ada metode. Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah metode pengimplementasian sistem big data untuk pengelolaan dan analisis data akademik menggunakan MongoDB sebagai basis data utama. Dataset student performance yang berisi sekitar 1 juta record digunakan sebagai studi kasus untuk mengabarkan penerapan teknologi dalam skala besar. Metode pengimplementasian ini mencakup tahapan pengambilan data, menyimpan data, perancangan skema MongoDB, sehingga pengelola data menggunakan operasi CRUD. Setelah metode ini ada di bagian 3.1 yaitu sumber data. Nah, yang pertama ini ada sumber data, yang kedua ada tahap pengambilan dan persiapan data, yang ketiga ada perancangan skema koleksi MongoDB, yang terakhir yaitu ada pengelola data menggunakan operasi CRUD. Mari kita kembali ke yang pertama yaitu sumber data. Di sumber data ini, metode yang digunakan dalam laporan ini adalah metode pengimplementasian sistem big data untuk pengelolaan dan analisis data akademik menggunakan MongoDB sebagai basis data utama. Dataset student performance yang berisi sekitar 1 juta record digunakan sebagai studi kasus untuk mengabarkan penerapan teknologi dalam skala besar. Metode pengimplementasi ini mencakup tahapan pengambilan data, penyimpanan data, perancangan skema MongoDB, sehingga pengelola data menggunakan operasi CRUD. Di bagian pertama, mari kita membahas tentang sumber data. Data yang digunakan dalam pengimplementasian ini berasal dari platform Kaggle dengan nama Dataset Student Performance. Dataset ini berisi informasi akademik siswa seperti identitas siswa, nilai mata pelajaran, tingkat kehadiran, serta latar belakang pendidikan. Dataset dipilih karena memiliki jumlah yang sangat besar dan struktur data yang sesuai untuk mengimplementasi basis data NoSQL. Dataset tersedia dalam format CSV dan memiliki jumlah rekod yang besar sehingga dapat mempresentasikan karakteristik data akademik dalam skala big data. Yang kedua itu ada tahap pengambilan dan persiapan data. Pada tahap awal, dataset student performance diunduh dari Kaggle dan disimpan dalam format CSV. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan struktur data untuk memastikan setiap atribut dapat dikenal dengan baik, seperti kolom nilai, identitas siswa, dan informasi pendukung lainnya. Data ini kemudian dipersiapkan agar dapat diimpor ke MongoDB. Proses persiapan ini bertujuan untuk memastikan format data sesuai dengan struktur dokumen MongoDB sehingga proses impornya dapat berjalan dengan baik tanpa kehilangan informasi. Yang ketiga kita perancangan skema koleksi MongoDB. Pada tahun ini dilakukan perancangan skema koleksi MongoDB atau MongoDB ini menggunakan pendekatan berbasis dokumen sehingga setiap data siswa dipresentasikan sebagai satu dokumen dalam satu koleksi. Ada dua pilihan, yaitu nama database, akademik atau DB, nama koleksi student atau performance. Yang keempat, kita akan membahaskan pengelola data menggunakan operasi CRUD. Setelah data berhasil diimpor ke MongoDB, dilakukan pengelolaan data menggunakan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Create ini atau bisa disebut insert tadi sudah dijelaskan, digunakan untuk menambahkan data siswa baru ke dalam koleksi. Read digunakan untuk menampilkan dan mencari data siswa berdasarkan kriteria tertentu seperti nilai atau identitas siswa. Ada update digunakan untuk memperbarui data akademik siswa, misalnya perubahan nilai atau tingkat kehadiran. Ada yang terakhir itu yaitu delete digunakan untuk menghapus data siswa yang tidak diperlukan lagi. Operasi CRUD ini juga menunjukkan bagaimana MongoDB digunakan secara langsung dalam pengelolaan data akademik sehari-hari.
ada keempat, yaitu langkah-langkah konfigurasi aplikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke teman saya untuk langkah-langkah konfigurasi aplikasinya. Nah, kemudian kita mulai demonya mulai dari MongoDB Atlasnya. Pertama kita harus sign up dulu ke login akunnya. Kita login dulu pada MongoDB Atlas. Nah, setelah muncul kita sini buat cluster, tapi sebelumnya aku udah punya cluster, tapi kita bikin cluster coba. Kita bikin cluster. Nah, di sini kita pilih yang free, karena saya sudah bikin akun buat bikin cluster, jadinya sudah tidak ada. Kita pilih yang free, kemudian masukkan nama clusternya. Sini nama clusternya, terus providernya pakai Google aja. Terus region yang terdekat Indonesia, Jakarta. Nah, di sini tinggal create deployment aja, langsung kita balik ke clusternya. Kemudian ada cluster di sini, kita udah muncul clusternya. Nah, setelah itu kita connect. Sudah connect, kita pilih Kompas. Sebelum ke pilih Kompas ini, sebelumnya pasti ada mengisi username dan password. Nah, kalian masukkan dulu username dan passwordnya, kemudian masuk ke Kompas. Nah, di sini ada disuruh untuk mendownload MongoDB dulu, MongoDB Kompas. Nah, pertama download MongoDB Kompas dulu, terus pilih OS dari device-nya masing-masing. Nah, kemudian download. Nah, setelah di-download, tuh kita copy di sini MongoDB buat MongoDB Kompasnya. Copy sudah. Nah, habis itu kita lanjut ke MongoDB Kompasnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke MongoDB Atlas. Kita buat connection-nya dulu di URL. Harus kita ke MongoDB Atlasnya dulu buat copy dari MongoDB Atlasnya. Oke, di MongoDB Atlas website-nya kita ke pilih connect. Terus kita pilih Kompas. Terus setelah itu kita copy connection string-nya. Terus kembali ke MongoDB. Terus kita Ctrl Alt terus Ctrl paste. Setelah itu kita ganti passwordnya yang udah kita setting di MongoDB Atlas. Setelah itu udah diedit, langsung ke save connect. Selanjutnya kita buat database dengan nama academic_db dengan collection name-nya itu performance. Setelah itu kita create database. Jadi udah ada database-nya. Kita import datanya, terus kita pilih datanya. Setelah itu udah tampil import, situ kita import. Oke, kita tunggu sampai selesai.
Oke, setelah diimport datanya udah selesai, selanjutnya kita ke MongoDB shell-nya. Oke, yang pertama kita insert dulu datanya. Terus kita tambahin grade A. Terus enter. Nah, ini udah berhasil. Oke, selanjutnya kita cari datanya yang udah kita insert. Oke, udah muncul ya datanya yang udah kita insert. Selanjutnya kita cari 5 data. Nah, di sini udah kelihatannya 5 datanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita update data. Kita enter. Oke, udah muncul hasilnya, udah berhasil. Oke, selanjutnya kita cari datanya yang udah kita update. Selanjutnya kita enter. Udah muncul hasilnya yang udah kita update. Selanjutnya kita delete datanya. Enter. Oke, udah kehapus. Setelah itu kita cari datanya yang udah kita delete. Oke, udah nggak muncul ya datanya. Mungkin segitu aja. Sekian dulu presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata kami di presentasi kali ini, mohon maaf. Selamat sore. Terima kasih.